Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta apapun dari kita. Allah akan selalu menyayangi kita selama kita memberikan hati kita kepada Allah dengan kekuatan cinta dan pengagungan, dan senantiasa kita memuji Allah dengan lisan kita, karena yang paling suka dipuji adalah Allah, dan tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan Allah, karena semua yang kita alami di dunia ini yang menyengsarakan dan menimbulkan penderitaan itu hanya karena dosa dan maksiat kita kepada Allah. Dan juga kita harus berupaya membuat Allah semakin cinta kepada kita dengan memuji Allah dengan amal, yaitu dengan amal soleh, amal yang menambah rasa cinta kepada Allah dan amal yang menambah rasa cinta Allah kepada kita, yaitu amal soleh. Para jemaah sekalian, apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amal yang merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah, itu amal soleh. Makanya amal soleh, semakin kita konsisten beramal soleh, semakin Allah akan mencintai kita. Ya, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Imran ayat 31 dan juga surah Al-Kahfi ayat 101. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa Allah dalam keadaan diridhai dan disayang oleh Allah, maka selama di dunia dia harus perhatikan dua hal. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia selalu beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, senantiasa menjaga tauhid dan ikhlas dalam beramal. Majlis ini, majlis dzikir ini, dan juga insyaallah sebagai taman surga, kita akan membahas tentang terapi hati. Bagaimana kita menerapi hati ini? Untuk apa kita perlu menerapi hati? Ya, melakukan terapi terhadap hati. Karena kita yakin hati kita ini memang harus diterapi. Karena banyak sekali penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita, sehingga membuat jiwa kita lemah, lalu berdampak kepada fisik dan kehidupan kita. Ketahuilah para jemaah sekalian, manusia itu bahagia karena hatinya. Allah Azza wa Jal menjadikan penentu kebahagiaan hidup manusia di dunia adalah hati. Bagaimana hati dan jiwanya, begitulah keadaan hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, innal ghina ghinal qalb. Kebahagiaan yang sungguhnya adalah kebahagiaan hati. Jadi yang menentukan itu bukan materi, bukan yang bersifat physically, tapi hati. Jadi suatu perkara yang sangat penting sekali
sangat urgen, bahkan bersifat darurat, ketika kita harus segera melakukan terapi hati. Allah Azza wa Jalla setelah menghadirkan kita di dunia, untuk apa kita hadir di dunia? Ketahuilah para jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla menghadirkan kita di dunia dengan semua yang Allah berikan, dengan semua fasilitas yang Allah anugerahkan. Semua yang kita terima dari Allah itu adalah sarana ibadah, media ibadah yang harus kita gunakan untuk bertemu Allah, yang harus kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kenapa kita lahir di dunia dalam keadaan telanjang bulat, tidak membawa apapun, bahkan tidak mengerti apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, dan juga tidak membawa apapun, kosong. Fisiknya tidak ada satupun yang melekat pada tubuh kita. Jiwa pun masih bersih, yaitu masih dalam keadaan fitrah. Kenapa Allah Azza wa menghadirkan bayi dalam keadaan fitrah? Artinya punya kecenderungan untuk mencintai Allah, punya kecenderungan untuk tidak berselingkuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini lahir ke dunia tidak membawa apapun, tidak mengerti apapun. Lalu pada akhirnya setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita ilmu, memberi kita orang-orang yang kita sayangi. Dengan berjalannya waktu, itu semua harus menjadi media atau sarana untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi atau membatasi umur. Dan umur umat Nabi alaihissalam jarang yang lebih dari 70 tahun. Rata-rata antara 60 sampai 70. Coba perhatikan. Yang meninggal 60, 61, 62, 63. Jadi Allah panjangkan umur itu rata-rata lebih dari 60. Tapi jarang sekali yang sampai umurnya panjang sampai 70 tahun lebih. Rata-rata antara 60 sampai 70, kata Nabi alaihissalam, baina sittin wa sab'in. Jadi umur kita ini adalah waktu untuk mencintai dan taat kepada Allah. Itu namanya umur. Karena umur kita ini kesempatan, dengan kata lain, umur kita adalah kesempatan untuk mencari bekal akhirat. Yang menjadi bekal akhirat, yang menjadi pahala, yang kita lakukan dengan cinta, namanya ikhlas. Yang kita lakukan sesuai dengan contoh Nabi alaihissalam, namanya taat. Para jamaah sekalian, dalam surat Al-Ahqaf ayat 57, di sana Allah menegaskan apapun yang menghasilkan pahala, yaitu yang dilakukan dengan dasar cinta. Apa yang kita lakukan dengan dasar cinta namanya ikhlas. Selalu Allah mengatakan, saya tidak minta apapun, saya hanya minta ikhlas dari kalian. Contoh Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin." Tidaklah mereka diperintah untuk beramal
kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis menegaskan di mana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada penghuni neraka. Setelah mereka dicelupkan ke neraka, padahal dia adalah dahulu orang yang paling kaya sedunia. Lalu Allah celupkan ke neraka, namanya hadis sibrah. Dicelupkan, setelah itu diangkat. Kata Allah, maukah kamu kalau aku kembalikan kamu ke dunia? Apa yang kamu lakukan kalau aku kembalikanmu ke dunia? Ya Allah, kalau engkau kembalikan ke dunia, aku akan tebus seluruh dosaku dengan semua harta yang aku miliki tanpa tersisa. Semuanya. Kalau memang harus infak, seluruh hartaku miliaran semua, tidak aku sisakan. Semuanya aku akan infakkan untuk menebus kesalahanku, ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa kamu ngomong seperti itu? Memangnya apa yang kamu rasakan di dunia? Apa yang kamu rasakan tadi di neraka? Ya Allah, walaupun satu detik aku merasakan neraka, aku lupa kenikmatan harta, aku lupa kenikmatan semua, kenikmatan dunia aku rasakan selama di dunia. Jadi orang itu, kalau sudah masuk neraka, dia lupa semua kenikmatan dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaupun aku kembalikan ke dunia, kamu akan menebus kesalahanmu, tetapi itu semua tidak mungkin aku lakukan. Semuanya sudah terlambat. Karena seorang yang telah wafat sudah berada di alam akhirat, tidak bisa kembali ke dunia. Padahal dahulu aku kasih kamu harta, aku kasih kamu anak, aku kasih kamu orang tua, aku kasih kamu suami, aku kasih kamu segalanya. Tetapi aku tidak pernah minta apapun darimu. Pernah aku minta uang, pernah aku minta rezeki, pernah aku minta kamu membalas? Tidak. Selama kamu di dunia dengan segala pemberian aku berikan, aku hanya minta satu, ikhlas. Tetapi fa'abaita, tetapi engkau malah mengabaikan ikhlas. Jadi para jamaah sekalian, dunia ini akan indah ketika kita senantiasa mampu menjalin dan menjaga hubungan dengan Allah. Dengan apa kita jaga? Kita jalin terus hubungan dengan Allah, dengan hubungan cinta. Makanya kita wajib bertauhid. Makanya kita wajib untuk selalu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu mengarahkan hati selalu kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Tawajjuhul qalbi ilallah fisarra'i wad-dharra. Senantiasa mengarahkan hati kepada Allah, baik dalam keadaan duka maupun suka. Itu ikhlas. Jadi esensi dari ikhlas itu mengarahkan hati selalu ke Allah. Makanya kan saya pernah menyampaikan kalau tidak salah, ketika seorang mendapatkan nikmat lalu dia ingat Allah bahwa ini adalah karunia Allah. Jadi ketika mendapatkan nikmat lalu dia ingat Allah bahwa dialah Allah lah yang memberikan nikmat ini, maka itu namanya ikhlas. Jadi mengingat Allah, mengarahkan hati kepada Allah di saat mendapatkan nikmat, namanya ikhlas. Dalam kurung syukur. Jadi syukur itu intinya ikhlas, karena mengingat Allah. Seperti Nabi Sulaiman ketika dia ketika dia mampu memahami bahasa semut, sampai dia tertawa, tabassama dhahika, dia tertawa, dia senyum. Lalu dia mengatakan, qala rabbi auzi'ni hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Rabbku. Dia tidak lupa, dia diberi kemampuan memahami bahasa semut, dia langsung ingat Allah yang membuatnya mampu memahami bahasa semut. Mengingat Allah di saat senang, di saat mendapatkan nikmat, namanya ikhlas, dalam kurung syukur. Mengingat Allah di saat mengalami musibah, menghadapi musibah, mengalami persoalan berat, ingat Allah bahwa ini ujian dari Allah. Diuji melalui anak, diuji melalui suami, diuji melalui sahabat, diuji melalui tetangga. Jangan arahkan hati para jemaah. Kalau kita senantiasa mengarahkan hati ke makhluk, maka jiwa kita akan semakin lemah.
Jangan kita mengarahkan, biar mereka mendolimi kita, biarkan mereka menyakiti kita. Tapi kalau kita selalu arahkan hati ke makhluk, ya Allah, zalim dia. Kok bisa, kok tega? Suami saya, anak saya. Semakin kita sering mengarahkan hati ke makhluk, jiwa akan semakin lemah dan terpuruk. Akhirnya datang hingga satu demi satu penyakit. Para jemaah sekalian, sehat itu karena jiwa yang sehat. Kalau mau fisik kuat dan sehat, jaga hati. Jaga hati. Orang yang lemah fisiknya, belum tentu dia banyak mengidap penyakit. Bisa jadi dia sehat karena jiwanya tenang. Segala sesuatu, segala permasalahan senantiasa dia serahkan kepada Allah. Makanya kita kalau mau kuat para jamaah, apalagi kaum wanita, di mana Nabi Alisa mengatakan wanita itu salah satu kelemahannya adalah jiwanya. Kuatkan jiwa kalian para jamaah dengan selalu mengarahkan hati kepada Allah. Jangan mengarahkan hati kepada makhluk. Ketika kita mengarahkan hati kita kepada Allah, di saat kita menghadapi ujian yang berat, itu ikhlas namanya. Dalam kurung sabar. Kemudian kita di saat berbuat salah, berbuat dosa, kita melakukan kesalahan terhadap suami misalnya, melakukan perbuatan maksiat, lalu ingat Allah, takut, ya Allah, saya takut, ya Allah, akan dosa yang telah saya lakukan, ya Allah. Ingat Allah di saat telah melakukan kesalahan, perbuatan dosa, namanya taubat atau ikhlas. Jadi ikhlas itu tertuang pada 3 amalan hati: syukur, sabar, dan taubat. Makanya para jamaah sekalian, 3 amalan utama dunia, ini 3 amalan utama: syukur, sabar, dan taubat. Ini 3 amalan utama. Kalau kita jaga 3 ini, insya Allah Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Syukur, sabar, dan taubat. Dan 3 ini lahir dari hasil keikhlasan kita kepada Allah. Dan ikhlas itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, buah cinta seorang hamba kepada Allah. Kembali lagi kepada hidup kita, untuk apa Allah menghadirkan kita di dunia adalah untuk mencintai dan beramal sebagai bentuk dan bukti ketaatan kita kepada Allah. Lihat, cinta dan taat. Makanya perhatikan, selama kita di dunia, yang Allah perhatikan dari diri kita hanya 2, hati dan amal. Allah tidak pernah melihat harta kita. Allah tidak pernah melihat kekayaan kita. Allah tidak pernah melihat paras kita. Allah tidak pernah melihat kemegahan rumah kita, mewahnya mobil kita, tidak pernah. Padahal mungkin rumah kita mewah, sangat mewah, nilainya bisa puluhan miliar, tapi tidak pernah sekalipun Allah melihat rumah kita sampai kita mati. Yang Allah lihat selama kita hidup dan bernapas ini, hati dan amal. Karena inilah yang akan menjadi mesin, hati dan amal kita, yang akan menjadi mesin penghasil pahala, yang akan menjadi mesin yang memproduksi bekal akhirat. Nah, kalau inilah yang menjadi mesin penghasil pahala, bekal akhirat, maka kita harus lebih menjaga hati ini daripada anak kita. Kita harus lebih menjaga hati ini daripada harta kita.
Karena harta tidak kita bawa mati. Anak tidak akan pernah menemani kita pada saat kita wafat. Mana ada anak menemani ibunya masuk liang lahat? Nggak ada. Tapi yang akan menemani kita di liang kubur, dimanapun kita dikubur, terserah pilih. Mau karet bipak boleh, mau jeruk purut boleh, mau tanah kusir boleh, silahkan pilih ibu dari sekarang. Atau di Sandege Hill boleh, atau di Al-Azhar sana boleh. Tapi tetap tidak ada yang bisa menemani diri kita kalau kita sudah masuk liang kubur kecuali hati dan amal. Berarti kan jelas. Kalau yang akan menemani kita nanti pada saat kita wafat hanya hati dan amal, ya berarti sesuai dengan fungsi kehidupan dunia, mencintai dan taat kepada Allah. Para jamaah sekalian, kualitas amal kita ditentukan oleh hati. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ketahuilah di balik tubuh ini ada segumpal daging. Jika baik akan baik seluruh anggota tubuh dengan amalnya. Jika rusak maka akan rusak seluruh anggota tubuh dan amalnya, yaitu hati. Di sini semakin terlihat betapa pentingnya terapi hati. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati sehat adalah sebab ketenangan. Tidak akan pernah kita merasakan ketenangan hidup selama hati kita sakit. Di situ kuncinya. Walaupun hidup kita sederhana, tetapi hati sehat, hati bersih, hati jernih, pasti Allah akan menghadirkan ketenangan, kesejukan dan keberkahan hidup. Kuncinya hati yang bersih, hati yang sehat. Makanya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala, ya, dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Allah mengajarkan kita doa supaya kita punya hati yang bersih, terutama ketika bermuamalah dengan orang sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, yang paling membuat hati ini sakit adalah interaksi kita dengan manusia. Yang paling membuat hati ini menjadi kesakitan, membuat hati ini kehilangan banyak sekali ketenangan, ketentraman, dan keberkahan hidup adalah ketika kita berinteraksi dengan muamalah yang buruk dan akhlak yang jelek dengan orang sekitar kita. Dalilnya Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Setiap musibah yang menimpamu adalah karena persoalanmu, karena kezalimanmu terhadap manusia. Adapun dosa kita sama Allah, Allah segera memaafkan. Sehingga tidak memberi bekas, tidak membekas dalam jiwa kita. Ketahuilah setiap kita berbuat dosa ada titik hitam yang membekas. Titik hitam dari mana itu? Dari kesalahan kita terhadap manusia. Silakan kita zalim, silakan kita bohong, silakan kita nipu orang, dampaknya kemana? Ke hati. Wallahi yang paling mempengaruhi, yang merusak hati adalah ketika kita buruk terhadap makhluk. Bermuamalah dengan cara yang tidak baik dengan makhluk sesuai derajatnya masing-masing. Misalnya, bagi wanita yang berumah tangga, yang paling merusak hati wanita yang sudah berumah tangga, durhakanya terhadap suami. Walaupun seorang wanita rajin sholat, rajin sholat tahajud, rajin membaca Quran, tetapi ketika dia tidak pandai, tidak mampu menjadi istri yang solehah terhadap suaminya, jangan berharap hidupnya tenang.
walaupun dia bercadar sekalipun. Karena orang itu tenang hatinya karena taat kepada Allah. Siapa yang menetapkan suami adalah surganya istri? Allah, pencipta langit dan bumi. Yang paling membuat hati gelisah, tidak pernah tenang, adalah kesalahan dan kedurhakaan seorang istri terhadap suami. Bagi mereka yang tidak memiliki suami atau selain suami, ibu yang paling membuat kita kehilangan kebahagiaan, ibu. Kemudian bapak, karena hak orang tua adalah hak terbesar setelah hak Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita ini, kalau ingin menjaga hati, yang pertama kita lakukan bukan ibadah, bukan. Kenapa bukan ibadah? Ketika kita lalai dan beribadah, yang membuat hati ini menjadi tidak tenang, selalu gelisah, karena Allah Maha Pemaaf. Karena Allah tabaraka wa ta'ala Maha Pengampun. Kerap setiap kita berbuat salah, lalai dari kewajiban, melanggar larangan, Allah kerap mengampuni dan maafkan kesalahan kita. Tetapi kesalahan kita terhadap makhluk tidak ada jaminan akan mendapatkan maaf. Oleh karenanya para jemaah sekalian, yang pertama kita lakukan untuk membuat hati ini menjadi sehat dan bersih, tenang, sejuk, tentram, perbaiki muamalah kita. Perbaiki muamalah kita. Pertama dengan cara apa? Memperbaiki muamalah, jujur. Sampai Nabi alaihissalam menganggap bohong itu dosa besar. Tidak akan pernah tenang jiwa kita, tidak akan pernah damai hati ini, merasakan kedamaian yang luar biasa selama kita suka berbohong terhadap manusia. Makanya kata Nabi alaihissalam, wa iyyaka wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hindari bohong, jangan suka bohong, karena bohong itu pintu maksiat. Kalau ada orang berani bohong, maka semua pintu keburukan terbuka bagi dia. Gak ada orang tiba-tiba menipu, tiba-tiba membunuh, tiba-tiba selingkuh, gak ada. Awalnya bohong. Semua kemaksiatan pintunya bohong. Wa innal fujura yahdi ilan nar, bahwa kemaksiatan, kejahatan ujungnya neraka. Yang kedua, ya, bagaimana kita jaga muamalah yang baik terhadap manusia? Selain jujur, amanah. Amanah. Kita harus betul-betul menjaga hak orang. Jangan pernah memakan hak orang. Bahkan Nabi alaihissalam beri contoh, kalau ada orang berani mengambil sejengkal tanah orang, nanti akan dikalungkan di akhirat. 1 jengkal ini Allah akan balas di neraka, di mana orang yang pernah mengambil sejengkal tanah orang, sejengkal loh, segini loh, Allah akan kalungkan bumi ini 7 kali lipat. 7 bumi Allah kalungkan di lehernya. Wa tuyqa bi sab'ina aradhin. Jadi Allah hadirkan 7 bumi sebesar ini dikalungkan di lehernya. Kok bisa? Karena nanti di akhirat penghuni neraka Allah besarkan tubuhnya. Kita bayangkan kalau orang gede badannya, tersisa jalannya susah, tidurnya susah. Mau tahu bagaimana besarnya penghuni neraka jahanam? Maaf Bu, pantatnya Allah perbesar sebesar jarak Mekah Madinah. Semakin besar, semakin dahsyat siksanya. Bayangkan. Pantatnya penghuni neraka sebesar itu. Bainal Madinah atau Mekah. Allah besarkan supaya tambah kesengsaraannya.
itu baru duburnya atau belakangnya, bokongnya. Belum nanti pundaknya, belum kepalanya. Semua kinaan akan dirasakan oleh penghuni neraka. Makanya kita, para jamaah sekalian, kata Nabi, jangan hanya berindu kepada neraka, tapi hindari perilaku penghuni neraka. Jangan hanya berindu kepada Allah di neraka, tapi juga selama di dunia, hindari, jauhkan perilaku penghuni neraka. Amanah. Kemudian, supaya kita bisa menjaga hubungan baik dengan manusia, dengan makhluk, supaya muamalah kita tidak bermasalah. Jujur, amanah, adil. Adil kita junjung keadilan. Termasuk terhadap anak misalnya. Banyak orang tua yang tidak adil. Kalau hati, misalnya saya lebih sayang anak yang paling bungsu. Sedangkan kakak-kakaknya ya kan udah besar. Apakah itu tidak adil? Tidak. Para jamaah sekalian, wilayah hati tidak menentukan ketidakadilan. Makanya Nabi alaihissalam, beliau lebih sayang Aisyah. Karena hati bukan beliau yang mengendalikan. Jadi kalau ada orang tua lebih sayang salah seorang anaknya, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak adil dalam pemberian. Ketika ada yang lebih kita sayang, lalu kita selalu memberinya, tetapi yang kurang kita sayang, jarang kita beri. Itu tidak adil. Makanya kata Nabi alaihissalam, orang tua yang tidak adil dalam pemberian fil atiyah, dia sebetulnya sedang mengumpulkan tabungan untuk masuk ke neraka. Makanya seorang ayah Nu'man bin Bashir datang ke Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, Nu'man ini anak yang paling saya sayang. Beliau anak soleh, beliau anak baik, nurut sama orang tua, nggak pernah ngelawan. Saya ingin menghadiahkan Nu'man, saya punya kebun kurma. Ya, saya punya sebidang kebun kurma, lokasinya di sini, disebutkan, ditentukan lokasinya. Saya mau kasih kebun itu untuk si Nu'man. Kata Nabi alaihissalam, Bapak punya anak yang lain? Punya. Jangan jadikan saya saksi. Fa inni la usyhidullah ala jur. Bapak itu curang. Bayangkan Nabi. Bapak tidak adil. Mau nggak kalau anak yang lain durhaka? Ya nggak mau, kata dia. Kalau Bapak tidak mau didurhakai oleh anak yang lain, Bapak harus adil. Jangan mentang-mentang Bapak lebih sayang Nu'man, lalu Bapak tidak kasih yang lain. Maaf, saya tidak bisa mau jadi saksi, saya tidak mau jadi saksi untuk sebuah kedurhakaan. Ini maksiat. Lalu Nabi bersabda, "I'dilu wattaqullah wa'dilu baina auladikum." Takutlah kamu kepada Allah. Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Jadi yang bikin kita menjadi gelisah karena kita sering tidak adil terhadap anak, terhadap orang. Adil. Salah satu bentuk adil apa? Jangan kita tidak adil terhadap orang yang kita tidak suka. Makanya Allah bilang apa? Wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu terhadap seseorang membuatmu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tetap jaga keadilan, tetap berlaku adil, karena adil itu dekat kepada ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlaku adil bukan faktor like or dislike. Kita berlaku adil terhadap musuh sekalipun kita adil. Kalau dia salah, kita salah. Kalau benar, bilang benar. Ini masalah para jamaah. Lalu apa yang kita jaga juga dalam muamalah yang baik dengan manusia supaya hati ini tenang? Akhlak. Ya, para jemaah sekalian, ketenangan hati sebetulnya kuncinya di ikhlas. Kunci kebaikan hati adalah ikhlas. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahu kepada kita, sudah memberi info kepada kita bahwa pembersih hati terbaik ikhlas. Ikhlas setelah taubat. Pembersih hati terbaik setelah taubat ikhlas. Toh taubat itu ikhlas. Sebagaimana saya terangkan tadi. Apa kata Nabi alaihissalam? Thalathun la yaghillu alaihinna qalbi mur'in muslim. Ada 3 pembersih hati
Kalau dia jaga betul pembersih hati dalam hidupnya, la yaghil, tidak ada penyakit hati dalam hatinya. Tidak ada penyakit hati, tidak ada sombong, tidak ada dengki, tidak ada bangga diri, tidak ada suudzon sama orang. Benar-benar. Apa yang pertama? 3 hal yang membuat hati ini selalu terjaga dari segala penyakit hati. Ikhlasul amali lillah, kata Rasulullah sallallahu rabbi wasallam alaihi. Ikhlas. Bisa jadi para jamaah, ketika kita membuatkan minum, menyiapkan sarapan buat suami dan anak-anak di pagi hari sebelum mereka berangkat kerja atau sekolah, kita buat sarapan, siapkan sarapan pagi mereka, lalu kita hadirkan, ya Allah, saya menyiapkan sarapan untuk mereka karenamu ya Allah. Bisa jadi itu yang membuat penyakit sombong kita hilang. Bisa jadi ketika kita nganter anak ke sekolah sambil kita nyetir mobil, ya Allah, saya nganter anak bukan karena dia anak saya. Ini yang harus kita luruskan. Segala sesuatu bergantung niatnya. Kita sering kali lalai para jamaah. Kita anggap ini ritual, kegiatan biasa, mengantar anak, jemput. Salah. Di situ ada ladang pahala. Kita sambil nganter anak, lalu kita bilang, ya Allah, saya nganter dia sekolah karenamu ya Allah. Bisa jadi ketika kita antar jemput anak ke sekolah karena Allah, bisa jadi itu yang membuat hati menjadi bersih dari sifat dengki. Semakin banyak ikhlas yang kita hadirkan pada amal, insya Allah semakin banyak penyakit hati yang akan hilang. Akhirnya kita menjadi orang yang lebih plong jiwa dan hati. Dada ini lebih plong. Kenapa kok? Saya kemarin tersiksa oleh sombong, oleh iri, oleh pikiran negatif sama tetangga. Sekarang ya udah terserahlah, mereka mau rumahnya kaya, alhamdulillah rezeki masing-masing. Kok beda cara ngomongnya sekarang? Dulu perasaan kalau ngelihat ada tetangga ada mobil diturunin, waduh mobil Alphard baru nih, panas. Mobil baru nih. Tapi sekarang ya udahlah, rezeki masing-masing. Rezeki tidak akan tertukar. Buat apa? Kalaupun saya punya uang dan rezeki, saya buat yang lain. Nggak maulah. Saya nggak mau hidup flexing, hidup hedon. Udahlah, saya mau. Lihat kenapa berubah? Karena tidak ada lagi penyakit hati. Sebabnya apa? Ikhlas. Coba diterapkan. Terapi terbaik hati, ikhlas. Lawan sekarang, jadi itu akumulasi para jemaah. Akumulasi dari kelalaian kita dari ikhlas, dari sikap kita menganggap ikhlas, akhirnya muncul. Sama kayak pohon tidak kita siram, tiba-tiba muncul tuh benalu. Dari mana ini? Rumput. Kok tumbuh rumput? Saya nggak pernah nanam rumput, karena nggak pernah dirawat. Hati ini kalau tidak dirawat dengan ikhlas akan muncul dengki, sombong, ria, sum'ah, ujub, semua penyakit hati. Ayolah kita rawat. Masa ibu tiap hari nyiram pohon dirawat, yang ini melatih, kadang-kadang diajak ngomong. Saya punya seorang ibu, seorang jamaah di daerah Pondok Jakarta Timur sana. Kata dia, Ustadz, saya ini menjiwai betul kalau merawat sesuatu. Maksudnya gimana, Bu? Saya itu suka bunga melati gitu. Suka bunga anggrek. Sampai apa? Saya ajak ngomong. Anggrek gitu loh. Kalau kamu sakit ngomong ya. Gitu. Betul, makanya rumahnya anggrek semua. Betul-betul sehat. Dan dia terasa kalau dia sakit tuh, oh ada yang kurang nih. Wah, saya apain nih? Demi Allah Ustaz, sampai saya ajak bicara, bukannya nyiram. Bayangkan ada seorang wanita sampai bisa komunikasi sama anggrek. Kenapa? Menjiwai. Bagaimana? Kenapa kita tidak pernah bicara dengan hati kita? Seorang wanita, seorang ibu bisa merawat anggreknya, bunga anggreknya sampai betul-betul indah karena dia bisa merawatnya dengan baik sampai berkomunikasi. Kok kita tidak pernah bicara sama hati kita? Makanya itulah membuat Aisyah tegar. Aisyah itu sering saya ingatkan, saya sering sampaikan ke majelis-majelis
Ibu-ibu dan akhwat sekalian, Aisyah itu salah seorang wanita yang hebat, tegar, tangguh. Beliau itu ditinggal wafat Nabi alaihissalam menjadi seorang janda sebatang kara tanpa anak, umur 18 tahun. 18 tahun ibu belum nikah loh, Bu. Beliau Aisyah 18 tahun sudah jadi janda, Bu. Dan istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Dan Aisyah tidak punya anak. Kapan beliau wafat? 65 tahun. Jadi beliau sebatang kara, tidak punya anak, tidak punya suami. Berapa tahun kira-kira? Dari 18 sampai 65. Berapa tahun para jamaah? 47 tahun. Hah? 47 tahun. Semangat dakwanya, ngajarnya, sabar. Kenapa beliau sabar? Karena beliau ikhlas. Dan salah satu rahasianya adalah beliau selalu berbicara dengan hati beliau setiap malam. Sebelum tidur saya ajarkan terapi hati. Bicara sama hati. Saya melihat kamu punya sombong. Orang yang baik yang sangat galak terhadap dirinya. Sangat galak, lebih galak daripada orang lain. Kalau kita mau tahu diri kita baik atau tidak, lihat diri kita. Kita lebih galak terhadap siapa? Kalau kita lebih galak terhadap diri kita, insya Allah baik. Tapi terhadap orang, ya maaf, nggak apa-apa, Bu, maaf Bu ya, nggak apa-apa. Sama orang lembut, tapi sama diri galak, hebat. Berarti dia orang baik. Tapi, kalau terhadap orang lain, masalah kecil dibesarkan. Oh, besar sekali masalahnya. Masalah mobil tetangga parkir depan rumah. Tolong bilang sama supir. Bilang sama ibu itu. Pindahin. Kalau nggak masalahnya panjang. Oh, luar biasa. Luar biasa. Allah musta'an. Sampai ibu, maaf Bu ya. Iya, gitu loh. Padahal udah minta maaf. Maaf Bu, ada tamu banyak. Mohon izin. Ya tapi tahu diri dong. Jangan di depan rumah orang dong. Wallah, kalau orang udah sakit hatinya, udah minta maaf, tetap diperpanjang. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak seperti itu. Tapi banyak kan di luar sana? Banyak, sampai kita bingung. Kok bisa ya ada orang kayak gitu? Sering loh ibu bilang sama saya, Ustaz kok ada ibu kayak gitu ya, ibu wanita kayak gitu? Banyak. Karena sakit hatinya. Kalau orang sudah sakit hatinya, kadang-kadang kita harusnya tuh nggak kayak gini, kok sampai diperpanjang? Apa sih yang membuatnya harus diperpanjang tuh apa gitu? Buang-buang energi, buang waktu. Oh, perlu diperpanjang, nggak ada urusan. Ngurusin orang lain. Kasus-kasus yang viral dikomentarin. Allah musta'an. Kalau orang sudah sibuk dengan aibnya, tidak akan pernah ngurusin orang lain. Mau tahu ciri-ciri orang yang bersih hatinya, dia tidak pernah ngurus urusan orang lain. Dia hanya perhatikan aibnya. Wallahi orang yang baik adalah orang yang paling galak sama dirinya. Makanya kata Abu Bakar, beberapa contoh banyak sekali. Kata Abu Bakar contoh, setiap malam dia bilang, hei lisan, kamu ngomong apa hari ini? Oh iya, saya ngomong kasar. Kasarnya Abu Bakar tidak sekasar kita. Paling satu kata, kalau kita 100. Dia bilang, kamu ngomong apa hari ini? Ingat kamu yang bikin saya masuk neraka. Hadzal ladzi awradal mawarid. Itu kamu yang bikin saya masuk neraka. Hati-hati kamu. Wallahi Abu Bakar sampai menangis. Kita ini nggak pernah galak sama diri kita. Orang yang galak sama dirinya pasti selamat dari adab kubur. Pasti dia akan diberi oleh Allah hisab yang ringan. Makanya kata Umar Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Galaklah kamu sama diri kamu. Koreksi diri kamu. Orang yang sering mengoreksi diri, evaluasi diri, akan dihisap oleh Allah di akhirat hisab yang ringan. Hisab itu gampang, ringan. Tergantung kita di dunia ini. Untuk apa kita galak? Supaya hati tetap baik. Kalau dibiarkan, akumulasi sudah berat, kronis jadinya. Kalau sudah hati ini kronis, sakitnya susah diterapinya. Makanya tiap hari kamu kesalahan apa? Periksa. Oh iya, saya merasa diri saya sombong. Saya suka iri sama orang. Suka berburuk sangka sama orang.
Tanya sama diri kita, maksud kamu apa? Ciptakan dialog. Kalau perlu dialog yang tajam, dialog yang keras sekalipun, kejar dia. Kejar sampai ke akar-akarnya. Kenapa kamu suka iri sama orang? Pukul dia ada ini. Kenapa kamu suka iri sama orang? Itu yang jarang kita lakukan. Makanya kita nggak pernah bener. Umur aja yang tambah, tapi kebaikan nggak bertambah. Musibah berjamaah. Na'udzubillah, kita nggak pernah tata hati kita, tidak pernah menerapi hati kita, kita terapi. Ujung-ujung kita meninggal, bahaya. Allah itu akan menyambut, akan mewafatkan kita husnul khotimah dan menyambut kita di langit ketika kita mati dalam keadaan hati ini bersih. Makanya kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang bersih, wahai jiwa yang tenang, al-mutmainnah bihubbillah wa ta'ati, yang tenang dengan cinta dan taat kepada Allah. Kita harus jaga ini. Ayolah, tidak usah galak sama orang, tidak usah terlalu keras. Pertama yang harus kita lakukan, makanya kata ulama, salah satu cara lembut adalah keras terhadap diri sendiri. Selama kita tidak keras terhadap diri kita sendiri, terhadap kesalahan diri kita, tidak akan pernah kita menjadi orang yang lembut. Ya, ini penting para jemaah sekalian. Nah, untuk lebih detail, cara melakukan terapi terhadap hati, tadi sudah sampaikan, salah satu terapi terbaik adalah ikhlas. Apa ikhlas? Menjalankan segala sesuatu karena perintah Allah. Kemudian setiap malam kita harus menginterogasi jiwa kita. Lebih dari penyidik KPK. Saya pernah, Ibu, ada seorang istri jenderal curhat ke saya, Ustadz, saya dipanggil KPK. Langsung pulang meriang saya tadi. Dari pagi jam 8 sampai jam 2 malam. Itu luar biasa, dikejar, ditanya, dicecer, tinggal. Sholat, cecer lagi terus, tinggal. Pulang, kecapean, saya langsung sakit. Wallahi, kalau itu data yang diberikan oleh seorang ibu dan istri seorang jenderal, nggak mengaruh. Kita harus lakukan interogasi, kita tanya, kenapa kamu dengki, kenapa kamu sombong? Nggak jawab, diemin aja, tinggal. Bisa, Bu, kita bisa dialog sama jiwa kita, bisa. Pernah berdialog? Pernah tidak? Dia akan jawab sendiri dia. Biasanya yang akan membela itu namanya was-was. Ya kan wajar dong, kan. Nah, yang bilang kan itu was-was. Kita hajar dia. Kita bilang nggak bisa. Buat apa? Ujungnya apa? Manfaatnya kita sombong. Kamu sombong, manfaatnya apa? Apa yang kamu dapat? Kepuasan. Kita hidup untuk mencari bekal. Buat apa sombong? Orang yang diberi kelebihan oleh Allah harusnya bermanfaat, bukan malah bikin diri sombong. Dialog. Itu terapi. Kemudian terapi hati, ya, adalah quwwatus sila billahi subhanahu wa ta'ala. Pererat hubungan kita dengan Allah. Selama hubungan kita renggang dengan Allah, tidak ada terapi. Karena yang membolak-balik hati kita Allah. Hanya Allah yang bisa memperbaiki hati kita. Hanya Allah yang bisa meluruskan jiwa kita, membuat jiwa kita istiqomah. Ya. Bagaimana caranya menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, dengan ilmu agama. Jadi jamaah sekalian hadir ke sini di majelis ilmu ini sebetulnya ingin mempererat hubungan dengan Allah. Karena Allah tidak akan pernah dekat dengan orang yang bodoh.
Ketahuilah para jamaah sekalian, orang yang bodoh itu, kata Ibnu Qayyim, yang tidak mengenal Allah dan tidak pernah beramal karena Allah. Itu orang bodoh. Saya ulangi, siapakah orang bodoh? Orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengenal Allah dan tidak pernah beramal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Hidupnya dunia terus, nggak pernah mikirin tentang saya kapan ya punya tabungan akhirat, saya kapan ya punya sedekah jariah, tapi dunia terus. Cari di mana tempat makan enak, di mana destinasi wisata yang paling mengesankan, di mana Eropa itu sebelah mana yang paling enak tempat untuk dikunjungi, shopping, Singapura tuh toko apa, ya di toko apa yang paling murah, yang branded. Jadi otaknya tuh selalu duniawi. Tidak pernah berpikir bagaimana saya beramal yang mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menguatkan hubungan kita dengan Allah dengan ilmu agama. Satu, setelah belajar agama, yang kedua, dihayati. Percuma ilmu agama kita terima, kita serap, tapi setelah itu tidak pernah kita hayati dan kita renungkan. Menghayati itu apa? Merenungkan. Renungkan. Saya sering beri contoh. Merenung itu, merenungi ilmu agama yang kita dapat, itu pengaruhnya dahsyat sekali. Dahsyat. Contoh misalnya, seorang wanita yang wafat, dia harus tetap ditutup auratnya. Padahal dia bangkai. Dia jasad atau dia mayit gitu. Tapi walaupun dia sudah mayit, sudah menjadi jenazah, berjenis kelamin perempuan, tetap harus ditutup auratnya. Coba berenung. Iya, kok jenazah udah mati, tapi tutup aurat. Lah saya masih hidup kok nggak tutup? Kok saya nggak tutup ya? Boleh nggak paha perempuan yang mati diperlihatkan? Kok saya masih hidup memperlihatkan paha? Merenung, ya Allah, bodoh sekali saya. Bodoh sekali saya, Allah. Wallahi merenung membuat kita lebih baik. Tapi merenung dengan data. Kalau merenungnya dengan kebodohan, nggak punya data, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, merenung, namanya melamun. Bedakan ya, merenung dengan melamun. Melamun berpikiran kosong tanpa data. Kalau merenung, dia punya data, dapat dari pengajian, dia merenung. Merenung misalnya, kata Ustadz dalam pengajian, bahwa istri itu kalau berhasil memuliakan suami, dia akan mendapatkan surga. Dia merenung dia. Saya sudah menjadi istri yang baik belum ya? Bisa jadi saya nggak masuk surga karena sholat saya. Bisa jadi saya nggak masuk surga karena zakat dan puasa saya. Tapi bisa jadi saya masuk surga karena memuliakan suami. Bismillah ya Allah, saya tidak mau menyia-nyiakan pintu surga. Pintu sholat, pintu zakat, pintu puasa, pintu suami saya akan manfaatkan. Merenung. Orang yang selalu merenung dengan data dan ilmu, dia akan semakin dewasa. Wallahi kunci kedewasaan, sikap bijak, karena banyak merenung, terutama kaum wanita. Apa yang membuat Asia istri Fir'aun kuat? Karena banyak merenung. Ya Allah, saya siap hari sakiti suami. Kenapa ya kok saya disakiti terus, kok punya suami begini? Merenung dia. Oh, mungkin Allah ingin kasih pahala. Makanya dibilang, ya Allah, diangkat tangan. Ya Allah, apa yang aku alami ini yang menyakitkan, aku minta kekuatan ya Allah. Ya Allah, dari hasil penderitaanku selama ini bertahun-tahun, aku minta ganti dengan istana di surga ya Allah. Kok kuat? Karena merenung. Yang paling melemahkan jiwa, banyak curhat kepada makhluk. Tidak akan pernah kita sabar, tidak akan pernah kita menjadi orang yang tabah kalau sering cerita kesulitan kita kepada orang lain. Merenung. Merenung. Makanya kalau kita dipuji, Masya Allah masih muda, tapi begini, maaf, doakan saya. Untuk membuat kita tidak terhalang dari merenung, tetap fokus, tolak segala bentuk pujian.
Kalau suka dipuji, tidak akan pernah kita senang merenung. Nggak apalah. Dari mana kita tahu bahwa kita cenderung suka merenung? Ketika kita tidak suka dipuji orang, tapi lebih suka didoakan. Minta orang lain, teman kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga, doakan saya berkah. Jangan puji saya. Karena orang yang sudah dipuji, dia akan selalu melihat kebaikannya, kelebihannya, dia tidak pernah melihat kekurangannya. Bagaimana mau merenung kalau dia selalu melihat kelebihan dan kebaikannya? Tidak mungkin orang merenung. Merenung itu ketika dia melihat, oh iya saya kekurangannya ini. Merenung dia, kenapa kamu sampai umur segini kok masih begini? Kalau ada seorang wanita sudah umur 55 masih pakai rok mini, merenung, kurang merenung dia. Kalau ada seorang wanita, perilakunya dia bertambah terus, kulitnya tambah keriput, tapi dia nggak terima, nggak merenung, pasti kelakuannya tidak akan berubah. Mau tahu perilaku kita berubah atau tidak? Ya, kalau mau tahu, lihat sejauh mana kita suka merenung. Renungan itu mempengaruhi perilaku para jemaah. Aisyah itu suka merenung, makanya 17 tahun, dewasanya luar biasa. Makanya sahabat selalu bertanya, Bunda, nasihati kami Bunda. Bayangkan, 18 tahun, belasan tahun sudah menjadi penasihat. Penasihat wanita-wanita yang senior, jauh lebih tua. Kenapa? Suka merenung Aisyah itu. Jangan lihat umur para jemaah. Ilmu, merenung. Kemudian, nah ini, kuatkan hubungan kita dengan Allah dengan rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu ibadah terbaik akhir zaman. Bukan tahajud para jamaah. Bukan pula puasa sunnah. Ibadah terbaik akhir zaman, takut kepada Allah. Karena dengan takut kita menjadi tahan godaan. Kita tidak heran, misalnya, saya boleh cerita tentang pentingnya takut kepada Allah. Ada seorang wanita curhat sama saya. Iya, kenapa Mbak? Boleh saya curhat, suami saya selingkuh sama sahabat saya. Padahal sahabat saya itu tempat saya curhat. Sahabatnya bercadar, Bu. Cuma dia istri kedua. Tapi tidak pernah digilir sama suaminya. Lalu nasihati, sabar kamu, jadilah istri soleha. Suami kamu begini. Ternyata apa? Selingkuh sama suaminya. Padahal dia sudah dianggap sahabat sebagai tempat curhat. Kok bisa Ustadz? Saya bilang, dari mana Mbak tahu dia selingkuh? Saya punya bukti. Saya punya bukti dia fit call sama suami saya di kamar mandi masing-masing. Allah musta'an. Dia bercadar, Bu? Bercadar. Tapi punya takut sama Allah atau tidak? Maksudnya gimana Mbak? Fit call di kamar mandi. Iya, dalam keadaan telanjang Ustaz. Direkam. Dan saya dapat. Ngeri kan? Jadi bisa kita simpulkan. Ini baru satu contoh, Bu. Bahwa ibadah terbaik akhir zaman, takut kepada Allah. Hati selalu berubah. Sekarang kita berpenampilan syar'i, belum tentu besok kita menjadi orang baik, belum tentu. Tapi kalau sudah takut Allah, hari ini baik, besok baik, lusa baik, minggu depan baik, bulan depan baik, terus sampai ajal menyebut kita akan baik. Apa yang menjaga kita tetap baik? Takut kepada Allah. Makanya kita harus pesan kepada anak-anak kita. Pesan sama anak-anak kita. Nah, kalau kamu ingin tetap baik, dimanapun, kapanpun, supaya kamu terjaga nak dari lingkungan yang rusak, ibu pesan, jadilah kamu nak anak yang takut kepada Allah. Ibu hanya pesan itu. Karena ibu bukan CCTV yang bisa mengawasi kamu 24 jam. Mungkin di depan ibu kamu baik, di belakang ibu saya nggak tahu. Bisa jadi kamu bermain, bermaksiat, apalagi kamu di luar negeri, ibu tidak bisa pantau kamu. Satu, takut kepada Allah nak. Kalau ibu sudah pesan kepada Allah dan kamu abaikan, itu urusan kamu dengan Allah. Ibu tidak tanggung jawab. Ingatkan para jemaah. Ketika anak kita taruh di pondok, anak kita biarkan kuliah di luar negeri, apa luar negeri nggak ada pengawasan? Pertama kita ingatkan anak kita, nak, jadilah kamu orang yang takut pada Allah. Itu benteng kamu dari segala penyimpangan dan kerusakan.
Makanya para jemaah sekalian, kita tidak akan pernah benar hubungan kita dengan Allah. Tidak akan ada rasa menyesal setelah berbuat dosa kalau tidak takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan selalu beramal soleh. Kita periksa nih, sholat saya sudah benar belumnya. Nah, itu berarti cara merekan hubungan tuh. Pertama yang kita perbaiki sholat. Bagaimana sholat kita seperti sholat Rasulullah SAW. Caranya apa? Pertama, perbaiki khusyuknya. Jadi yang berat hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sekaligus sebagai terapi hati, adalah perbaiki sholat, perbaiki khusyuknya. Banyak wanita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah karena kerap membiarkan sholatnya tidak khusyuk. Dari yang hadir saya tanya, berapa persen sholatnya khusyuk? Berapa persen? Ada 50? 50 udah bagus. Saya malah ragu 50. Karena yang sering memiliki dalam sholat ya, selalu hadir pikiran liar, ini sholat Allah. Oh iya, besok harisan ya. Oh iya harisan. Terus besok ketemuan di restoran ini. Oh iya, padahal lagi sholat. Tapi pikiran ini, itu, ini. Planning ke sini, oh iya anak begini, oh iya anak harus les begini, ini. Itu hadir pikiran liar yang tidak ada hubungan dengan sholat di saat sholat. Sampai akhirnya berhasilnya sholat kita dihancurkan oleh syaitan, dicuri oleh syaitan. Sampai, ini rakaat keberapa ya? Jadi kita bisa tahu sholat kita tidak khusyuk, puncaknya di saat kita sudah tidak menyadari sudah berapa rakaat telah kita kerjakan. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini rakaat kedua apa ketiga ya? 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ah, pakai jari aja deh. 2, 3, 2, 3, 2. Ah, 2 deh. Bismillah. Nggak bisa gitu, Bu. Pakai jari. Ya Allah, bingung. Udah deh, pasrah deh. 2. Dan itu berulang. Zuhur begitu, asar begitu, maghrib begitu. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian terapi hati berikutnya. Al-jahlu bifadli salamatis sadar. Tidak mengenal penyakit-penyakit hati. Misal contoh, dengki itu apa sih? Dengki itu menggerogoti pahala loh. Semakin kita biarkan dengki terhadap orang lain, semakin banyak pahala kita digerogoti, dibakar. Seperti kayu bakar, seperti api yang melumat kayu bakar. Kadang kita nggak ngerti dengki itu apa. Dengki, contoh. Dengki itu karahiyatu nikmatul khair. Ketika kita tidak suka ada nikmat pada orang lain. Nah, itu sudah dengki. Misalnya kita lihat teman tasnya bagus nih. Misalnya tasnya mahal nih. Terus kita nggak senang. Ada teman punya tas lebih mahal. Itu dengki. Ingat, dengki apa? Ketidaksukaan kita terhadap nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Kita tidak, makanya yang dilarang itu tidak suka. Saya nggak suka. Ada mobilnya lebih mewah, nggak suka. Ada rumahnya lebih megah, nggak suka. Itu dengki. Nah, inilah yang membuat kita tidak pernah memulai terapi. Karena kita tidak mengenal penyakit-penyakit hati. Itu contoh. Dengki adalah ketidaksukaan kita terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Ya, dan ini dengki yang paling rendah. Pernahkah ibu merasakan itu? Pernahkah jamaah sekalian merasakan itu? Gak suka gitu. Kok? Ketika ada teman kita lebih cantik, gak senang gitu. Ketidaksenangan kita, ada orang lain nikmatnya lebih dari kita, itu namanya dengki. Ada berupaya gimana caranya dia harus hancur, jatuh, enggak. Itu lebih lagi. Tidak suka saja, itu sudah dengki. Jadi membuat kita tidak tenang hidupnya. Dada kita sempit, tersiksa, karena banyak penyakit hati yang hinggap di dalam dada kita, namun kita tidak mengenalnya. Tidak mampu mengidentifikasi penyakit hati. Kemudian,
Kasratu infialat wal ghadab. Orang yang tidak pernah melakukan terapi hati adalah yang bersumbu pendek. Paham sumbu pendek, Bu? Sebab marah. Kasratu infialat, apa-apa langsung marah. Orang yang mudah marah, yang suka marah, dia akan merasakan siksa batin yang luar biasa. Tidak ada terapi hati yang dia lakukan. Dia tidak akan pernah memulai terapi hati. Dia tidak akan bisa mengendalikan hatinya. Makanya Nabi ketika diminta wasiat, ya Rasulullah beri kami wasiat, kata Nabi jangan marah. Ya Rasulullah saya minta wasiat, kenapa isinya cuma begitu? Kata Nabi jangan mudah marah. Lagi-lagi dia bertanya, ya Rasulullah tolong beri saya wasiat penting untuk hidup saya. Kata Nabi jangan mudah marah. Kata Ibnu Nawawi, kenapa Rasul berulang-ulang diminta beri wasiat? Lalu jawabannya sama, jangan mudah marah. Karena orang yang mudah marah akan terbuka semua pintu keburukan. Tapi ketika dia lembut, tahan emosinya, tidak mudah marah, maka semua pintu kebaikan terbuka bagi dia. Li'annal ghadab yaftahu abwaab asyarr, karena marah, orang yang mudah marah akan terbuka semua pintu keburukan. Ya. Kemudian qillatu dzikrillah. Orang yang tidak pernah melakukan terapi, yaitu siapa? Yang jarang baca Quran. Yang jarang baca Quran. Dari mana kita tahu frekuensinya rendah baca Quran? Dia tidak tiap hari baca Quran. Dia tidak menyediakan waktu, mengkhususkan waktu setiap hari, terserah ba'da subuh, atau ba'da zuhur, atau waktu duha, atau ba'da asar, atau ba'da maghrib. Pokoknya tiap hari dia punya waktu khusus untuk baca Quran. Boleh saya tanya ibu besar satu? Apakah setiap hari ibu punya waktu khusus baca Quran? Yang di depan? Yang di tengah? Saya lihat wajah-wajah jujur bohong bisa tahu loh saya. Hati-hati. Setiap hari ya. Terserah ba'da subuh, duha, ba'da zuhur, tergantung waktu luangnya. Jarang baca Quran. Itu orang yang tidak melakukan terapi. Kemudian tidak merutinkan dzikir pagi petang. Terapi hati setelah Al-Quran adalah rutin membaca dzikir pagi petang. Sudah rutin? Sudah rutin semuanya? Sebagian belum. Kemudian terapi hati berikutnya adalah terkait dengan dzikir, merutinkan dzikir setelah sholat fardu yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Silakan. Apakah buku dzikir saya, ada sebagian ibu yang punya buku dzikir pagi saya? Ada. Cetakan keberapa, Bu? Ada ibu-ibu bilang, Ustaz saya mau dzikir yang kuning, nggak mau yang biru. Masalahnya apa? Isinya sama. Hanya setiap cetak kita soal evaluasi. Covernya bisa lebih eye-catching gitu, lebih bagus. Tapi enggak, saya nggak mau, saya beli struk ini. Ibu-ibu kadang-kadang aneh ya. Hanya karena cover bertahan gitu loh, sampai itu kertasnya begini. Bilang, Bu, isinya sama, covernya kita perbaiki lebih bagus. Nggak mau saya, maunya cetakan lama. Mau nyari di mana, Bu? Saya bilang. Silakan, Bu, dzikir pagi saya boleh, dzikir yang lain boleh. Rutinkan. Itu terapi hati. Kemudian ada mutajawuzil hafawat wa zallat. Ya. Yaitu apa? Segera minta maaf kalau kita berbuat salah sama orang. Gak apa-apa minta maaf kalau ada orang bermasalahkan. Ini gak benar, ini zalim ini. Maaf ya, maaf. Orang yang hatinya tenang, orang yang hatinya jauh dari kegelisahan, dia adalah mudah dan cepat minta maaf kepada orang lain kalau dia merasa bersalah. Gak usah orang menegur, maaf ya, maaf ya. Ih, orang gak jadi marah. Maaf. Jadilah orang yang banyak minta maaf. Insya Allah surga bagi kita, insya Allah. Gak ada salahnya, gak ada beratnya minta maaf. Walaupun ibu cantik, walaupun ibu kaya, gak ada. Jangan pernah gengsi kita membuat kita berat minta maaf. Minta maaf.
Minta maaf sama pembantu aja. Mbak, maaf Mbak ya, saya tadi marah, maaf ya. Kita termasuk orang yang banyak minta maaf gak sih? Banyak minta maaf. Ada muta'akhur min zallat wal hafawat. Jangan menunda minta maaf sama orang. Kalau itu kita abaikan, jangan berharap hati kita tenang. Gak ada lagi. Ingat, yang paling banyak membuat hati disakit karena kesalahan kita sama orang. Saya ulangi, yang paling banyak membuat hati kita sakit karena kesalahan kita dan kezaliman kita terhadap orang. Maka cara mengatasinya apa? Cepatlah minta maaf, banyak minta maaf. Baik kesalahan yang kita sadari maupun kesalahan yang tidak kita sadari. Lebih cepat, lebih baik. Kemudian ya, hasasiyat al-mufritah. Terlalu sensitif jiwanya. Sensitif banget. Orang yang terlalu sensitif jiwanya, terlalu sensitif, apa-apa disimpan di hati. Ya Allah, terlalu sensitif. Bahasa kita bukan berlebihan, bahasa gaulnya lebay. Lebay dalam merespon segala sesuatu yang sebetulnya biasa aja, tapi ya Allah. Nah itu lebih ke bapernya. Baper abis itu. Orang yang tidak akan pernah mampu menerapi hatinya atau melakukan terapi terhadap hatinya adalah orang yang baperan. Ini jelas. Adamul hasasiyat. Jangan terlalu baper. Terlalu baper. Ya dibicarain dikit. Dari mana gitu loh. Kemana aja sih nggak kelihatan. Sibuk ya. Dibilang datanya sibuk aja. Ya Allah. Ditanya sibuk apa enggak. Ngapain nanya-nanya sih? Terserah gue dong urusannya, ngapain nanya-nanya? Ih, orang ini, ih. Allahu Akbar. Terus dia lihat, sorry ya gue ngomong. Itu suami lu baru nikah sama dia? Iya, alhamdulillah. Doain ya. Bentar. Suami lu jelek tuh nggak? Lu nggak salah milih. Astagfirullah. Baper langsung seret. Mungkin dia temen bercanda gitu ya. Tapi dia baper langsung. Atau dibercandain secara berlebihan langsung baper dia. Wallahi tidak akan pernah sukses dalam bergaul. Nggak akan pernah kita dekat dengan siapapun orang yang baperan. Nggak bakalan bisa. Jangankan duduk bersama, kumpul, tidak akan pernah mau dan mampu berinteraksi dengan orang siapapun dia. Kalau dia suka baperan. Ya harus kuat. Ya. Ini penting. Kemudian apa lagi? Tarku muraqabatillah. Orang yang tidak mampu, orang yang mengabaikan terapi hati, yaitu yang tidak pernah merasa dilihat Allah. Yaitu tidak pernah merasa dilihat dan diawasi oleh Allah dengan segala gerak-geriknya. Dia tidak pernah merasa Allah melihat dia, Allah mengawasi dia. Dia tidak akan pernah melakukan terapi hati selama dia tidak pernah merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Berikutnya, terapi hati dengan cara hindari lingkungan yang buruk. Hindari lingkungan yang buruk. Cara untuk melakukan terapi hati adalah dengan menghadirkan diri kita, memastikan diri kita berada di lingkungan yang baik dan kondusif. Itu. Salah satu cara misalnya, lingkungan buruk itu adalah memiliki pendamping hidup yang buruk. Karena Nabi SAW bersabda, as-sahibus sahib. Ya, kata para ulama bahwa teman dekat itu memberi pengaruh yang besar. Yaitu terutama pendamping hidup. Makanya Allah memberi solusi cerai. Ketika kita mendapati suami saya atau istri saya kok tidak bisa membimbing saya, malah merusak hidup saya, merusak ibadah saya, merusak agama saya. Makanya kata Nabi alaihissalam, kalau mau hidup tenang, hidup bahagia, jaga 3. Yang pertama, hati yang bersyukur. Qalban syakira. Selama hati belum bersyukur, tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kesempurnaan. Nggak lengkap hidup kita. Pertama, kita harus punya hati yang bersyukur. Yang kedua, yang membuat hidup ini menjadi sempurna adalah memiliki lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Hati bersyukur, lisan berzikir. Alhamdulillah, alhamdulillah,
Alhamdulillah, nikmat sekali. Setiap kita berbuat dosa, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, lihat kata Nabi, yang melengkapi hidupmu, kamu memiliki pendamping hidup yang mendukung agamamu. Tu'inu ala amri dinik, memiliki pendamping hidup yang mendukung agama dan ibadahmu kepada Allah. Lihat, mendukung, yu'inu, tu'inu. Jadi kalau seorang wanita punya suami yang tidak mendukung ibadahnya kepada Allah, coba diatasi, diselesaikan. Kalau tidak ada ujungnya, tidak ada solusinya, maka solusinya adalah pisah. Jadi kembali lagi, lingkungan, baik itu suami atau istri atau teman dekat, itu pengaruhnya besar sekali. Tempat tinggal kita, lingkungan, tetangga, itu pengaruhnya besar. Agar kita selalu menjaga hati dari segala penyakit hati, maka kita harus perhatikan lingkungan. Lingkungan. Saya, para jamaah sekalian, tinggal di sebuah lingkungan di mana anak-anaknya itu selalu berkata kasar dan kotor, bahkan jorok. Saya berdoa, ya Allah, beri saya tempat yang lingkungannya bagus, supaya anak-anak saya tidak dengar tuh kata-kata jorok. Anak SD, TK loh, kalau ngomong jorok. Kalau marah sama temen, ngomongnya Allahu Akbar. Saya doa, ya Allah, beri saya tempat tinggal lingkungannya baik. Jadi tidak merusak anak-anak saya. Alhamdulillah. Bagaimana coba kita lihat? Cewek, cowok, dilihat kalau mereka lagi marah, ngomongnya apa? Pasti jorok. Itu sekolah yang jauh dari agama. Bahkan yang agama pun begitu. Bagaimana anak kita nggak rusak? Berani bilang, coba bayangin tiba-tiba anak kita sama kita, mah begini, apa ini? Dia nggak ngerti, tapi coba, itu anak TK bisa loh, lingkungan, dia begini, astagfirullah, dari mana kamu belajar di situ? Lingkungan. Dia hanya merekam, dia dapat temannya begini, dia ikutin, mah, astagfirullahaladzim, saya bayar mahal sekolah, saya diginiin. Tapi dia nggak ngerti karena ikutan. Lihat lingkungan para jemaah. Lingkungan, Allah musta'an. Makanya kita sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah, keturunan, jaga lingkungan anak kita dan lingkungan yang tidak baik. Kemudian, nah ini, tamakkunu hubbid dunya fi qulubi dhi'afin nufus. Terapi hati berikutnya adalah jangan terlalu kagum terhadap dunia. Bisa dipahami para jamaah sekalian? Kembalikan ke Allah. Jangan terlalu kagum. Misalnya kita ke Dubai, misalnya. Wih, gedung Burj Khalifa, tinggi banget. Subhanallah, Allahu Akbar. Setiap kita melihat segala yang mengagumkan, kembalikan ke Allah. Jaga hati. Terapi hati kita, setiap kita melihat sesuatu yang mengagumkan, kembalikan kepada Allah dengan zikir. Kita lihat misalnya gunung di atas, misalnya puncak, Allahu Akbar, kita di puncak begitu lihat gunung indah sekali, subhanallah, jangan buset, masya Allah, wow, crazy, oh my God. Tapi kita kembalikan ke Allah. Jangan terlalu kagum, biasa saja. Karena dari mata turun ke hati. Makanya Nabi dilarang oleh Allah, la tamuddanna ainak. Ingat, jangan silau kamu sama dunia. Karena Nabi hatinya harus baik. Caranya tidak terlalu silau, tidak terlalu kagum melihat kemewahan. Makanya saya pernah itu, ya, di tol gitu, keluar tol, terus anak saya bilang, Bi, itu Lamborghini, Bi, sebelah kanan gitu. Nah, jaga mata. Ya. Terus itu Bi, Bugatti. Dia selalu anak saya karena dia mantau di YouTube. Mobil mewah, itu Bi Bugatti, itu harganya sekian puluh M. Kok kamu tahu? Jaga mata, nak. Nanti kamu jadi jatuh hati, kamu seneng. Ingat. Kalau kamu mau jaga hati kamu boleh lihat, tapi jangan kamu pantangin dilihatin. Waduh, bahannya berapa duit gitu. Itu cara menjaga hati. Ini contoh para jemaah.
Biasa aja lihat, oh ya udah, mudah-mudahan Allah kasih, nggak ya nggak apa-apa gitu aja. Ya alhamdulillah. Toh juga capek juga orang punya mobil mewah. Capek juga pajaknya, perawatannya. Coba kita bayangin kalau dia lecet dikit, waduh, barat dikit, waduh, itu bukan 1 juta 2 juta. Satu panel bukan 500.000, bukan 1 juta loh Bu. Satu panel itu kalau cat Lamborghini itu bisa puluhan juta itu. Jadi kita, udahlah. Jadi jaga. Ya, apapun yang mengagumkan, ya tetap kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan terlalu banyak. Terapi hati berikutnya, kathratul khiltah atau khultah min nas. Jangan terlalu banyak bergaul, jangan berlebihan. Jangan sering datang kumpul ke sana, datang sini. Banyaklah meluangkan waktu untuk Allah. Boleh kita kadang-kadang datang ke arisan, datang ke mall, jalan makan, tapi jangan keseringan. Karena hati ini akan sakit, hati ini akan semakin sakit ketika kita berlebihan dalam berinteraksi dengan manusia. Tiap hari itu, hari ini kemana, besok kemana, terus tiap hari kurangi. Karena hal itu dapat merusak. Ya Bu ya? Kira-kira Ibu tiap hari ke mall ini, ke PIM, kemudian kemana lagi? Ke Gandaria, kemana lagi Bu? Ke PIK, ya Bu ya? Kemana lagi? Lihat sana kemari gitu. Kurangi interaksi dengan manusia. Ingat, manusia itu menular. Dia seperti orang merokok. Orang merokok, maka perokok pasif itu yang lebih berbahaya. Demikian pula kalau kita ketemu, kalau teman-teman kita soleha, kalau nggak soleh, dia menular loh. Secara auranya kita dapat. Dia kumpul, weh lu kemana aja lo begini. Kemarin gua lihat berondong, keren bro, gitu. Keren. Kita kena tuh. Aura negatif itu akan menular. Seperti asap. Makanya kurangi. Ya, tapi bukan berarti kalau lagi kumpul sama teman-teman yang masih awam gitu, astagfirullah. Gue ngomong sama lo, istighfar. Diajak ngomong, nggak apa, coba astagfirullahaladzim, nggak juga begitu. Harus punya etika dalam berkomunikasi. Nah, kemudian istijal dalam mengambil keputusan terkait dengan urusan dulu, jangan terburu-buru. Tanya dulu, konsultasi. Itu cara terapi hati. Apapun kita pengen, udah lama ya rumah nggak direnov, pengen model begini gitu, rumah terkini, desainnya begini, istikharah dulu. Perlu nggak ya? Tanya sama suami, bang gimana, saya pengen banget rumahnya tuh dirubah begini, desain bagus, terkini. Perlu nggak sih kita buat apa, kalaupun bagus misalnya, ada nggak sih ada acara silaturahim sama suami, ngapain sih mah, udah buat yang lain. Oh gitu ya? Tapi saya tetap pengen, udah lama, udah tahun-tahun nggak direnov. Terus apa lagi? Istikharah. Orang dalam memutuskan urusan dunia, dia selalu konsultasi dan istikharah, hatinya akan selalu lembut. Hatinya akan selalu tenang, damai. Ketika hidupnya dalam mengambil keputusan selalu konsultasi dan istikharah. Saya ingatkan, karena seringkali kita salah, gegabah dalam mengambil keputusan karena dua ini kita abaikan. Apa? Konsultasi, musyawarah, dan istikharah. Perhatikan itu. Kalau ini selalu kita jaga, apapun keputusannya, walaupun keputusan kecil, perkara kecil, tanya, konsultasi, istikharah. Mau beli sepeda anak, mah beli sepeda dong, bentar ya mama istikharah dulu. Mau dianggap remeh begitu, Bu? Wallahi besar. Supaya apa? Manfaat sepedanya. Karena banyak uang, sampai sepeda 10 nggak kepake. Itu karena kita nggak istikharah. Mubadir. Banyak orang sampai anak di kampung-kampung jalan kaki nggak punya sepeda. Sementara kita sepeda di rumah 10, 25, buat apa? Jadi kita kalau ingin hati selalu kita terapi dalam mengambil keputusan urusan dunia, istikharah dan berkonsultasi. Kemudian jangan banyak bercanda. Kathratul mizah. Jangan terlalu banyak bercanda. Tertawa lebih-lebih. Jangan, apalagi bercandanya sampai ngejek orang.
Ya kan, membuli orang alasannya dengan dalih bercanda. Apalagi kalau bercandanya saya menyakiti orang, itu sangat membuat hati tambah sakit. Kalau ada kita bercanda sama orang gitu loh. Gitu, lo belum pernah ya nyobain laki-laki lain selain suami lo? Astagfirullahaladzim. Bercanda lo gitu aja marah. Misalnya gitu. Ada yang teman kita kayak gitu misalnya, Bu. Astagfirullahaladzim. Bercanda jangan kayak gitu. Ya Allah, bercanda kali. Masa sekali di dunia cuma menikmati satu laki-laki. Astagfirullah. Kalau bercanda yang benar. Nah, bercandanya keterlaluan lebih membuat hati sakit. Kita ingatkan, jangan boleh bercanda. Kata Ali, jadikan gurauanmu, bercandamu di dunia seperti seperti garam terhadap makanan. Jadi kita tuh ngasih garam dikit dulu, karena udah kasinan bingung nanti ngurangi kuahnya kebuang, padahal bumbunya sudah meresap di dalam kuahnya. Kasih dulu sedikit, rasain. Oh iya, tambahin dikit kalau kurang asin. Begitulah bergurau. Orang serius terus cepet tua. Betul nggak? Terbukti loh, orang yang riang gitu, dia awet muda dia. Ada orang, nih saya beri contoh diri saya deh. Ada ustadz yang padahal dia murid saya, dia bilang, "Ustadz, selevel nggak mau ustadz itu?" "Hah? Itu murid saya." "Hah?" Kaget dia. Ada ustadz yang adik kelas saya waktu di Madinah, itu udah tua sekali. Saya bilang, dia terlalu serius. Saya bilang, kalau saya mah santai, nggak banyak pikiran, pasrah semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan terlalu serius. Kadang-kadang bercanda, ada gurauan, manfaatnya luar biasa. Ya, saya lihat sini ibu-ibu awet muda semua nih. Berarti suka bergurau kayaknya ini. Iya, harus. Nah, terakhir ya. Jangan biarkan ada waktu luang yang disia-siakan. Saya nggak ngapa-ngapain nih, baca Quran, saya nggak ngapa-ngapain baca buku, saya nggak ngapa-ngapain. Jangan ada waktu luang, waktu kosong yang disia-siain. Orang yang mengabaikan kebaikan dan kesehatan hatinya yang sering menyia-nyiakan waktu kosong, waktu luang. Makanya Nabi alaihi salam mengatakan, ni'matani maghbun anhuma katsirun nas. Ada dua nikmat sering dianggap remeh nikmat ini. Padahal dua nikmat ini yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat. Apa itu? As-sehat wal faraq, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jangan suka menyia-nyiakan waktu luang. Ada waktu kosong, ngapain ya saya? Baca Quran, aduh lagi pengen baca Quran. Apa kayak baca buku atau lihat berita-berita yang bermanfaat, yang menggugah ya kita bisa ambil pelajaran. Apa saja. Atau telepon, oh iya, saya ingat waktu kosong nih, kemarin saya susah komunikasi, telepon ibu kandung kita, telepon ayah kita, telepon teman atau saudara kita yang saudara jauh tapi gak pernah kita telepon. Assalamualaikum, Masya Allah, tumben nih ada gerhana, dari mana telepon? Enggak, maaf, saya sibuk banget. Apa kabar? Tidak menyia-nyiakan waktu luang. Kalau ada waktu luang, waktu kosong, kita manfaatkan untuk bermanfaat. Apakah itu ibadah, atau untuk memberi manfaat pada orang lain, atau silaturahim, apapun. Maka hal-hal yang tadi saya sebutkan, insya Allah menjadi terapi terbaik kita. Ya, demikian para jemaah sekalian, subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Silahkan kalau ada di antara jamaah sekalian ada yang mau bertanya terkait dengan materi atau di luar tema pun nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Karena insya Allah kajian kita ini dan pertanyaan-pertanyaan akan kita upload ke YouTube, nanti bisa diikuti, Bu. Ya, insya Allah YouTube kami, YouTube DRB itu akan terus update terus. Makanya kami sangat berterima kasih kalau ada tanya jawab, karena tanya jawab itu akan menjadi tambahan ilmu bagi yang lain yang ada di luar negeri, karena itu akan kami upload ke YouTube. Jadi mereka, oh jawabannya begini gitu. Jadi ibu mewakili sebagai orang yang bertanya. Padahal pertanyaan itu
pertanyaan yang sama juga ya akan ditanya oleh yang lain gitu loh. Makanya saya senang kalau ada yang nanya. Kalau nggak ada pun nggak ada masalah. Ada yang bertanya, ada yang masih ada yang kurang jelas? Ya, cukup ya berarti ya? Cukup? Nggak ada yang bertanya? Atau saya tanya? Siapa Tuhanmu? Ya, silakan. Ya. Kan ada apa ya, bisa ngomong, ada yang apa namanya, Mbak nanti lagi. Kenapa Bu? Tarik nafas dulu, tarik nafas. Tenang. Kan ini ada, baru ketahuan saya tuh ada penebalan di rahim. Apakah itu saya harus sholat istiqoroh juga, Ustaz? Harus apa? Sholat istiqoroh juga. Untuk dioperasi gitu? Iya, ini dokter. Dokter mengatakan apa? Operasi. Kemungkinan kalau enggak itu saya angkat rahim. Oh, angkat rahim? Atau Saya itu apa namanya, penebalan rahim saya itu harus apa namanya, disesat gitu. Oh gitu. Tapi ibu udah punya anak, Bu? Belum. Sudah berapa lama berumah tangga? 14 tahun. 14 tahun. Insya Allah sabar Bu ya, ini ujian dari Allah gitu. Ada yang Allah kasih, ada yang Allah tentukan punya anak laki-laki aja, ada yang Allah tetapkan punya anak perempuan doang, ada yang Allah tentukan Allah kasih anak sepasang laki perempuan, ada yang Allah tetapkan dia tidak punya anak. Semuanya ujian dari Allah. Allah itu kalau menguji kita, maka untuk mengangkat derajat kita, untuk menghapus dosa kita. Tapi sebelum itu, ini sebagai ujian aja, artinya itu ujian dari Allah. Maka gini, saran saya, jangan hanya mendapatkan arahan dari satu dokter. Cari beberapa dokter. Karena bisa jadi kalau hanya satu, dia bisa salah diagnosa. Ya, karena jangan terburu-buru mengangkat rahim. Wallahi rahim seorang wanita muslimah lebih berhak diselamatkan daripada rahim wanita yang tidak muslim. Karena ibu-ibu muslimah, ibu-ibu mukminah, dialah yang akan menghadirkan generasi ya muslim masa depan. Jadi tidak boleh rahim seorang wanita muslimah disia-siakan. Dijaga betul. Makanya kata Nabi alaihissalam, perbanyak anak, perbanyak keturunan. Saya akan sebut kalian di hadapan para nabi. Ya Allah, fulanah ibu ini banyak anaknya. Saya bangga sama dia. Allah, aku sebut nanti di mahsyar. Jadi Nabi akan menyebut nama-nama orang yang punya anak banyak. Fulan, ibu fulan telah berhasil mendidik anak perempuannya yang 5 anak, 6 anak, semuanya soleha. Saya bangga sama dia. Di hadapan Allah, di hadapan Nabi, Allah sebut nama-nama ibu-ibu yang punya anak banyak dan berhasil menjadikannya anak-anak soleh. Nah, bagi yang belum punya anak, lalu ada tadi, tolong saran saya berdasarkan pengalaman, jangan hanya satu dokter. Satu dokter bilang begitu, 2 dokter, 3 dokter, oke. Mana kalau sudah ketiga-tiganya atau lebih dari 3 atau apapun, tangga urusannya, iya. Salah satunya diatasi ketebalan rahim itu dan kita hindari untuk diangkat, tapi ya, ini pun sekian persen. Satu, yang kedua, kalau misalnya kita bandingkan antara Indonesia atau 2 negeri, mana yang lebih bisa mengatasi, gitu loh. Jangan hanya bandingkan kemampuan ahli medis di Indonesia, bandingkan dengan Singapura misalnya, Malaysia atau mana saja. Mana yang lebih mampu nih supaya saya tetap bisa hamil? Karena kita diberi rezeki oleh Allah, manfaatkan. Jangan langsung, udah deh. Ingat, kalau sudah diangkat rahim, penyesalan. Wanita muslimah lebih berhak punya anak. Wallahi tidak rela. Allah Azza wa Jalla tidak ridho wanita kafir punya anak. Karena anaknya akan kafir. Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Wanita muslimah harus punya rahim. Dan harus memiliki keturunan. Karena anaknya adalah anak-anak yang bertauhid, anak-anak yang muslim. Makanya semaksimal mungkin, tolong,
konsultasi ke lebih dari satu dokter yang jujur, yang profesional, yang pakarnya sekalipun. Kalau di Indonesia tidak puas juga, solusinya harus dioperasi, diangkat, enggak. Tanya, pergi ke Singapura, tanya di sana, karena lebih ahli lagi di sana. Ya, atau di Malaysia, atau di mana. Karena terus terang, banyak dari orang-orang kita lebih nyaman di Singapura berobatnya. Karena betul-betul profesional sekali dia. Ya belum mahal, tapi dia betul-betul dia. Yang harusnya tidak dikasih obat ini di sana. Apa ini, obat apa? Dibuang semua sama dokter di Singapura. Ini apa ini kayak begini? Dibuang semua. Harusnya coba begini selesai. Bahkan banyak teman saya cerita, kata dia, di sini udah begini kata dia. Di Singapura, ibu apa kata dia? Ini nggak perlu. Langsung saja. Alhamdulillah Ustadz, kata dia. Jadi selain konsultasi ke lebih dari satu dokter, kemudian coba gali info tentang apa yang ibu alami dengan tempat atau rumah sakit yang terbaik di sini dengan di luar negeri, ya, ikhtiar, ya, sebelum diputuskan keputusan yang salah, takut salah, terus sambil doa kepada Allah. Doa. Nah, kalau sudah diputuskan oleh dokter yang betul-betul dan kita nyaman, ibu masih bisa kita atasi penebalan rahimnya. Nggak perlu diangkat. Alhamdulillah. Kita senang sekali. Ya udah, di mana? Ternyata Singapura bisa, ibu berangkat ke Singapura. Nah, pada saat mau operasi atau mau kalau penanganan penebalan rahim dioperasi juga ya? Enggak. Kalau penebalan gitu di atasnya bagaimana dengan operasi? Saya nggak tahu. Dikuret berarti, diobatin, dikuret. Tapi rahim masih ada dong, masih ada potensi untuk hamil. Ya, dokter bilang kan awalnya saya mau bayi tabung, tapi karena ada penebalan, jadi dokter nyatanya karena saya umur 44, ini kemungkinan punya anak udah tipis gitu. Baik, itu dikatakan oleh dokter Indonesia. Iya. Nggak coba keluar. Belum, makanya Coba saya dulu. lagi mau ke Penang atau Coba, insya Allah. Terus apa lagi? Doa. Nah, saran saya, umroh, doa di Multazam. udah 2 kali alhamdulillah. Doa di Multazam sudah belum? Multazam tuh di mana? Yang pas dekat Ismail kan, yang Antara pintu sama Hajar Aswad. Itu minta, karena saya punya jamaah nggak punya anak. 10 tahun dia. Saya bilang, ayo umroh. Nanti saya temenin. Kamu sama suami kamu. Nanti saya di depan, ya kan? Suami kamu di depan, saya di belakang. Terobos itu. Kerumunan orang pelan-pelan. Set gini. Minta, sambil nangis sama Allah. Tempelkan tangan kamu, kepala kamu. Kalau nggak bisa kepala, begini. Ya Allah, kasih kami anak. Pulang hamil. Jadi ambil sebab manusia dan sebab Allah. Belum maksimal ibu, tenang bu. Belum, 44. Nabi Ibrahim aja istrinya umur 60-70 tahun kok punya anak, gak ada yang walaupun iya secara medis 40 ini krusial ini. Sudah 40 tahun, waduh, kalau dokter SPOG ini udah sami Allahu man hamidah udah. Iya betul, dokter SPOG itu sami Allahu man hamidah, artinya wah ibu potensi kanker, nakut-nakutin. Makanya datanglah ke dokter muslim yang baik, yang meyakinkan, tenang bu, insya Allah. Makanya kita butuh dokter yang takut Allah, yang ngerti agama. Jadi bisa nggak nakut-takutin kita gitu loh. Nggak, wah kemungkinan dia mengandalkan ilmu medis, nggak bisa. Semuanya dikembalikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagi-lagi ya, tidak hanya dokter Indonesia, tak hanya dokter yang lain, cari tempat yang lain yang jauh lebih membuat kita bisa teratasi apa yang ibu keluhkan. Dan jangan lupa doa. Kemudian doa ya. Umroh, multazam, doanya ini. Baca doa langsung, ya. Yaitu sering baca doa ini. Yaitu doa yang Allah hadirkan untuk minta anak. Khusus doa surah Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan 74 itu minta terus. Hablana Rabbana hablana itu. Hablanan azwajina qurrata ayun. Terus amalan yang saya kasih, bu, perbanyak istighfar. Apa kata? Faqul astaghfir rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum bidar.
aku kasih kamu harta yang berlimpah dan berkah, aku kasih kamu keturunan, kata Allah. Jadi solusi, ada Hasan Basri tanya, ya Syekh, saya seorang wanita nggak punya anak, udah berumah tangga sekian tahun. Kata Basri, banyak istighfar bu, katanya. Kok banyak istighfar? Ternyata salah satu kemanjuran istighfar, Allah akan kasih dia keturunan. Jadi selain ke dokter lebih dari satu orang, cari tahu di alternatif tempat lain yang lebih baik, yang lebih canggih penanganannya, ya, yang lebih profesional. Kemudian berdoa dengan doa ini, ya, doa Rabbana hablana azwajina, upayakan umroh, minta di multazam, doa yang paling mustajab, multazam, dan waktu sahur. Setiap mau subuh bangun, minta sama Allah, ya Allah, menurut medis saya kecil punya keturunan, ya Allah tunjukkan kebesaranmu. Terus sebut kebaikan kita apa. Kadang-kadang kita nggak sadar ada namanya doa pamungkas. Dengan apa? Menyebut kebaikan. Ya Allah, saya sudah Islam dari saya lahir, ya Allah. Ya Allah, saya selalu menyantuni anak yatim. Itu satu wasilah namanya, tawasul. Tawasul dengan amal soleh. Sebut dong kebaikan kita. Yang nggak boleh menyebut kebaikan di hadapan orang. Tapi kalau, ya Allah, selama ini saya ngurusin orang tua saya dengan sabar. Ya Allah, beri saya keturunan, ya Allah. Boleh. Sebut kebaikan kita yang terbaik di hadapan Allah, lalu kita minta, ya Allah, beri saya keturunan. Itu terus. Perbanyak istighfar terakhir. Cobain, amalin. Perkembangannya apa? Nanti kasih tahu ke saya. Ya, insya Allah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Sudah zuhur, kita akhiri majlis kita kepada majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.